Saudara sekalian, Shalom, selamat pagi dari gedung gereja GKNF. Puji Tuhan, kita diberi rahmat Tuhan, hidup, dan kami bisa menyapa saudara sekalian. Seperti biasa, kita mau menyampaikan renungan singkat pada masa pandemi ini. Saudara sekalian, bulan Desember adalah bulan istimewa untuk kita, karena di bulan Desember ada dua peristiwa penting. Yang pertama adalah Hari Natal Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan bagi orang berdosa, yaitu hadirnya Yesus, Sang Juru Selamat. Yang kedua, bulan Desember adalah hari istimewa untuk kaum wanita karena ada Hari Ibu pada tanggal 22 Desember dalam hubungannya dengan kita sebagai bangsa Indonesia. Berhubungan dengan itu, maka renungan saya pagi hari ini adalah mengangkat tema wanita-wanita dalam kisah Natal. Untuk kali ini saya beri seri 1 dan ini berhubungan dengan seorang wanita yang sangat istimewa, namanya Elisabet. Saya ingin membaca Lukas pasal 1, ayat 5, 6, dan 7. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut usia. Saudaraku yang kasih, Elisabet adalah wanita pertama yang saya angkat dalam renungan ini, yaitu bahwa dia adalah wanita yang dipakai Tuhan luar biasa di balik peristiwa Hari Natal. Saudaraku, wanita ini yang bernama Elisabet adalah wanita yang layak diteladani. Mengapa saudaraku? Karena Elisabet ini sudah usianya tua, suaminya sudah tua, dan mereka tidak punya anak. Dalam sudut pandang Yahudi dan budaya Yahudi, keadaan ini adalah keadaan yang membuat orang merasa terhina, tidak berharga, terkutuk, dan tidak diberkati Tuhan. Tidak mudah hidup dalam situasi ini bagi Elisabet dan suaminya. Apalagi dari zaman ke zaman orang selalu berpikir kalau nanti menjadi tua, bagaimana hidupnya bisa terpelihara. Siapa akan menolong pada waktu mereka menjadi tua. Belum lagi saudaraku, situasi ini menjadi beban tersendiri bagi wanita di Palestina. Seperti saya sebut di depan, wanita ini dalam sudut budaya Yahudi adalah wanita yang terhina, yang tidak diberkati karena dia mandul, tidak punya keturunan. Tetapi yang luar biasa adalah bahwa wanita ini dalam situasi yang sulit, beban hidup dan pikiran masa depannya yang berat, merasa termarginalisasi, tersingkir, terhina. Tetapi yang luar biasa adalah wanita ini menunjukkan kualitas hidup iman dan kesalehannya yang luar biasa. Dalam teks tadi dikatakan mereka hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, mentaati firman Tuhan, hidup dalam kesetiaan, tidak menggerutu, tidak kecewa, tidak marah, tidak pesimis, walaupun situasi yang dihadapi sulit. Tua usia dan tidak punya keturunan. Dalam sudut pandang saya, saudaraku, wanita seperti ini adalah wanita yang telah lulus ujian. Wanita yang sangat mengagumkan dari sisi mentalitas dan dari sisi spiritualitas. Dia sekali lagi wanita yang tabah dan tetap bersandar, percaya kepada Tuhan, dan tetap menghidupi hidup imannya dengan kualitas iman yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Dia tidak pernah pesimis karena dia menaruh harapannya kepada Tuhan. Tuhan yang memanggil suaminya untuk melayani
di bait Allah. Tuhan yang memanggil dia mendampingi suami dalam situasi yang sulit ini. Saudaraku, pelajaran ini sangat baik untuk kita semua, baik laki-laki maupun wanita. Dalam hidup kita kadangkala kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, masa depan yang tidak menjanjikan, beban hidup yang berat, apalagi dalam situasi sekarang ini kita menghadapi pandemi. Tetapi saudaraku, sesulit apapun dan seberat apapun hidup yang kita hadapi, barangkali adalah suatu gaya hidup yang kita bisa belajar dari Elisabeth. Dia tidak putus asa. Dia tidak menyesal. Dia tidak kecewa dan marah kepada Tuhan. Itu alasannya saya yakin Tuhan pilih dia untuk menjadi salah satu wanita yang sangat istimewa di balik kisah Natal. Sehingga pertanyaan untuk Anda dan saya adalah bagaimana kita menghidupi hidup iman kita sebagai orang Kristen. Pada waktu kesulitan datang, pada waktu masalah kita hadapi, apakah kita tetap berkomitmen percaya, apakah kita tetap memegang teguh hidup iman kita dan menampilkan kualitas iman yang baik seperti Elisabeth? Semoga. Dan inilah, saudaraku, pelajaran sangat indah bagi kita. Mari kita menjadi orang beriman yang punya kualitas kehidupan, walaupun hidup kita sedang teruji dan tidak mudah kita hadapi. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami belajar dari seorang wanita mulia yang bernama Elisabeth. Tidak mudah bagi dia bertahun-tahun menanti anak. Sampai pada satu ketika Tuhan memberi, dan pada waktu dia hamil pun dia sembunyi selama 5 bulan tidak keluar. Tetapi yang luar biasa, dia tidak berhenti beriman. Dia tidak berhenti untuk hidup dan menampilkan gaya hidup sebagai orang beriman di hadapan Tuhan. Kami berdoa supaya kami di masa hidup kami mungkin ada kesulitan-kesulitan, beban yang berat berkepanjangan. Doa kami supaya kami tidak pernah putus asa, tidak pernah berhenti berharap, dan tidak menggerutu, dan tidak marah kepada Tuhan. Jadikan kami orang-orang percaya yang berkualitas seperti Ibu Elisabeth tadi. Tuhan memberkati kami hari ini dan menolong negeri kami, dan memberkati gereja Tuhan sementara menyiapkan diri untuk menyambut hari Natal Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudaraku.